Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi di setiap langkahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit, yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita bakalan bahas tentang kesehatan ya. Ini sebuah edukasi hordeolum. Hordeolum tuh bahasa kerennya, bahasa kitanya tuh bintitan gitu ya. Kalau kata orang tuh karena ngintip ya. Kalau orang Sunda bilangnya noong. Wah, noong orang nih. Apakah benar kayak gitu? Diakibatkan karena noong atau karena ngintip orang gitu ya? Enggak ya. Jadi hordeolum ini ya adalah sebuah peradangan supuratif kelenjar kelopak mata. Jadi dia ada infeksi di kelenjar kelopak mata ya. Di kelopak mata itu ada kelenjar-kelenjarnya. Nanti kita bakalan bahas ya. Nah, di sini ada dua ya. Jadi ada yang disebut dengan hordeolum internal dan hordeolum eksternal. Yang membedakan adalah ini infeksi atau menonjolnya di bagian dalam, ini infeksi atau menonjolnya di bagian luar gitu ya. Ke arah luar. Dan keluarnya keduanya beda ya. Jadi kalau dia infeksinya di bagian dalam ya, itu akan terlihat lebih besar nantinya di bagian dari luar sini kelihatannya itu agak besar gitu bengkaknya. Dibandingkan dengan hordeolum eksternal ya, dia lebih tegas gitu ya. Nih ada bulatannya segini ya. Terus dia kelihatan nih ada yang merahnya, terus ini udah kuning-kuningnya, udah matang lah ya. Nah, tadi ya kita bahas, jadi infeksi ini dikarenakan bakteri ya, bakteri Staphylococcus. Jadi bukan karena noong atau ngintip ya. Nah, infeksinya di mana? Ya tadi di kelenjar sebasea di kelopak mata ya. Teman-teman kalau ada yang seperti ini ya kelihatan nggak nyaman kan ya, nggak enak dilihat kan? Pastinya gitu ya. Makanya kita bahas karena kejadiannya banyak banget pastinya ya. Dan ini terjadi bukan hanya pada anak kecil ya, bisa juga pada orang dewasa. Nah, ini kita kelihatan banget nih ya, hordeolum internum ya. Jadi dia bengkaknya atau tonjolannya lebih besar kelihatannya gitu ya. Dibanding dengan hordeolum externum ya, bagian luar. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Jadi infeksinya di mana sih ya? Infeksinya itu bisa di sini ya, kelenjar Zeiss ya, bisa juga di kelenjar Moll untuk hordeolum. Kalau terjadi infeksi di bagian kelenjar Zeiss ya, ini akan terjadi hordeolum externum ya, seperti ini. Kalau terjadi infeksi pada kelenjar Moll ya, itu akan terjadi hordeolum internum. Jadi teman-teman ya harus tahu dulu ya, ini yang kelihatan besar banget ya, ini adalah hordeolum internum dan ini adalah hordeolum externum. Dan kedua-duanya ya memperlihatkan tonjolan gitu ya. Tonjolan yang eksternum ini lebih jelas gitu ya. Dia merah, tengahnya ada kekuning-kuningan dan yang ini hanya benjolan aja. Nah, pada hordeolum eksternum, si nanah ini ya bisa aja keluar dari pangkal ini ya. Pangkal bulu mata sini nih. Jadi kalau udah matang banget ya, dicabut bagian bulu mata ini bisa menjadi saluran untuk keluar si nanahnya ya, biar jadi kempes gitu ya. Nah ini nih kalau terjadi hordeolum ya, jadi mata tuh kayak kelihatan nutup sebelah. Ini kalau ada satu lagi di sini matanya yang normal gitu ya, ini agak ketutup, yang ini bisa dibuka ya, atau disebut bahasa kerennya itu pseudoptosis ya. Jadi saat membuka mata itu terlihat seperti tertutup setengah atau seperempatnya lah ya, gitu ya. Karena apa? Karena ada benjolan ini dan ya agak berat gitu ya di kelopak matanya, kayak nggak biasanya ada yang ginian gitu kan pada normalnya. Nah,
Gejala apa aja sih yang bisa dirasakan oleh orang yang terkena hordeolum? Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini ya, yang sedang terkena bintitan atau hordeolum ya, pasti akan merasakan yang pastinya bengkak ya, bengkak di kelopak mata, bisa bagian atasnya, bisa bagian bawah. Terus ada rasa nyeri ya, hordeolum, hordeolum. Itu nyeri. Nanti ada kakaknya ya, kalazion. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Terus ini kemerahan pastinya ya, kemerahan. Ini kalau dipencet atau dipegang ini lembek ya, jadi nggak keras. Terus bisa juga ada keropeng-keropeng ya di sininya nih. Ada keropeng ya pada tepi kelopak. Pastinya ada rasa panas di bagian matanya ya, bisa gatel juga, bisa ada rasa silau. Matanya lebih banyak berair ya dibanding dengan biasanya atau normalnya. Terus kalau berkedip pastinya tidak enak ya. Dan ada rasa kelilipan ya. Ini si bulu mata ini bisa kena ke bagian bening mata ini ya, atau kornea namanya. Kalau sering banget ya terkena itu ya, terkikis-kikis terus, itu bisa menjadi masalah ya. Bisa menjadi infeksi di bagian korneanya ya. Dan itu akan mempengaruhi ya kualitas penglihatan kita gitu. Jadi harus hati-hati ya dengan hordeolum ini ya. Apa sih tata laksananya tuh yang bisa kita lakuin di rumah? Yang bisa dilakuin di rumah itu kompres hangat ya, jangan panas. Kompres hangat ya. Kompres hangatnya 3 kali sehari selama 10 menit. Jadi pagi 10 menit dikompres hangat, siang 10 menit kompres hangat, malam kompres hangat selama 10 menit juga ya. Kenapa sih dilakukan kompres hangat ya? Apa sih tujuannya gitu kan? Mungkin orang-orang kepo gitu ya. Si dokter ini ngapain sih? Edukasinya kok kayak gitu kan? Nah, itu tuh untuk mempercepat peradangan ya. Jadi si infeksi di sini supaya lebih cepat lah ya. Cepat matang lah kalau bahasa gampangnya mah. Jadi si nanahnya ya cepat nguning, ini cepat keluar gitu ya. Kalau udah keluar kan jadi kempes gitu ya. Jadi kempes. Dan tak lupa juga biasanya dokter ngasih antibiotik topikal ya. Nah, bisa yang salep. Nanti kalau udah dikasih obat gitu ya sama dokter, dikasih salep ya ataupun antibiotik ya untuk daerah sini. Nah, ternyata udah seminggu atau lebih gitu ya, kok nggak kempes-kempes gitu ya, nggak baik-baik. Ada penanganan lain yaitu dengan insisi ya, insisi hordeolum. Jadi nanti ada tindakan bedah minor lah ya. Jadi di sininya diinsisi atau disobek gitu ya, sobek dikit. Ada alat khusus ya nantinya. Nanti disobek dikit, nih juga disobek dikit. Sebelum tindakan pasti akan diberikan obat anestesi gitu ya. Supaya nggak nyeri pas disobek gitu ya. Sobek dikit aja. Sobek dikit supaya mengeluarkan si nanahnya gitu ya. Selain disobek nanti dia akan dikuret. Kuret itu dibersihkan lah dalaman ininya ya. Dalam sininya dibersihkan ya. Supaya sel-sel radangnya itu juga terbuang gitu ya. Nah, selesai itu pastinya akan diberikan antibiotik nantinya ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya kalau terjadi hal seperti ini ya, lagi kena nih ya bintitan gitu ya, jangan beli obat sendiri gitu ya, tanpa berkonsultasi dengan dokter gitu. Karena tadi itu, karena obat-obatan itu ada khusus ya, ada khusus untuk mata. Akan berbeda meskipun sama-sama topikal atau sama-sama salep atau sama-sama tetes. Untuk mata dengan bagian lain itu beda. Contoh tetes mata dengan tetes telinga itu berbeda ya. Beda fungsi, beda tempat gitu ya. Untuk kulit, contoh salep kulit dengan salep mata itu berbeda juga ya. Jadi beda tempat, beda fungsi gitu ya. Meskipun sama-sama antibiotik. Oke, gitu aja mungkin dari saya untuk edukasinya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Ada yang masih galau atau aduh ini apa ya?
kok saya kayak gini ya gitu ya. Itu bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke Instagram saya. Jangan lupa supportnya dengan like, share, dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang dan bisa lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi untuk teman-teman masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.